Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salat fardu 5 waktu. Yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini meliputi pengertian salat, dasar hukum salat, syarat wajib salat, syarat sah salat, perkara yang membatalkan salat, dan tata cara salat. Salat secara bahasa adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, salat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Salat yang diwajibkan adalah sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan nama salat subuh, salat asar, salat zuhur, salat maghrib, dan salat isya. Nah, salat fardu ini adalah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan yang berakal dan telah memasuki masa balik. Dasar hukum salat salah satunya tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salat wa atuz zakat wa atasimu billah huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Syarat wajib salat ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah telah memasuki akil balik. Yang ketiga adalah tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Sementara syarat sah salat ada 14, dimulai dari beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, mumayyiz, tidak hilang akalnya, masuk waktu salat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis baik muhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughallazah, menutup aurat, menghadap arah kiblat, berniat, tertib sewaktu menaikkan salat, muwallah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun salat, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam salat, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan salat, dan yang terakhir adalah tidak mengunyah, tidak makan, dan minum. Yang termasuk dalam perkara-perkara yang dapat membatalkan salat yaitu datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah-tengah salat. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat salat kecuali yang bisa langsung disingkirkan. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Misalnya, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Yang keempat, tertawa lebar ketika dalam salat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Yang keenam, murtad ketika dalam salat. Yang ketujuh, gila ketika dalam salat. Kedelapan, berpaling dari arah kiblat. Yang kesembilan, tersingkapnya pakaian sehingga aurat menjadi terlihat atau terbukanya aurat. Yang ke-10, meringkas rukun salat seperti ruku dan i'tidal dijadikan satu sehingga dari ruku langsung ke sujud. Yang ke-11, ragu terhadap niat yang telah dilakukan. Yang ke-12, mengubah niat dari salat fardu menjadi salat lainnya. Misalnya, niatnya salat zuhur, kemudian diganti dengan niat salat gerhana matahari. Selanjutnya, niat keluar dari salat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Kemudian lagi bimbang dalam melaksanakan salatnya, apakah akan meneruskan atau membatalkan.
Ke-15, menggantungkan pembatalan sholat dalam suatu perkara. Misalnya, dalam sholat mengatakan, jika haid datang, saya akan membatalkan sholat. Ke-16, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ke-17, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau. Yang ke-18, sengaja mencampur adukan rukun sholat. Contohnya, mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. Yang ke-9, bermakmum kepada orang yang sholatnya tidak sah, seperti kepada orang kafir. Yang ke-20, sengaja memanjangkan rukun yang pendek. Yang ke-21, mendahului atau tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan yang dilakukan imam tanpa uzur. Yang ke-22, mengucapkan salam sebelum waktunya. Yang ke-23, mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui salat. Yang ke-24 adalah dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Nah, selanjutnya adalah tata cara sholat seperti yang digambarkan pada slide. Mohon dilihat dan dipelajari. Demikian materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.